Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus, salam sejahtera kepada kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah, belajar firman Tuhan, dimanapun kita beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan yang disediakan oleh gereja, Kejadian 45 ayat yang pertama sehingga ke-28. Kejadian 45 ayat pertama sehingga ke-28. Tetapi untuk hari ini saya akan membacakan ayat yang keempat dan kelima sahaja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai keluarga. Dan minggu ini subtema kita adalah hubungan Yusuf dengan saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sedikit latar belakang keluarga Yusuf, ayah Yusuf bernama Yakub, dan Yakub mempunyai 4 orang istri. Dan daripada istri-istri Yakub ini, Yakub memiliki 12 orang anak lelaki, dan Yusuf merupakan anak ke-11 daripada keluarga Yakub. Karena keluarga Yakub merupakan keluarga yang besar, maka kita dapat melihat hubungan mereka di dalam keluarga itu beraneka ragam dan banyak masalahnya. Dan hari ini kita belajar mengenai hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perikop firman Tuhan sebelum Kejadian 45 ini, kita dapat melihat bagaimana hubungan Yusuf dengan saudaranya itu kurang baik. Ini disebabkan oleh saudara-saudara Yusuf iri hati dan juga membenci Yusuf. Kenapa mereka iri hati dan membenci Yusuf? Dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, Yusuf melaporkan kepada Yakub kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ini membuat saudara-saudara Yusuf membencinya. Yusuf juga lebih dikasihi oleh Yakub. Kejadian 37 ayat yang keempat, yang membuat saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf dan tidak ramah kepadanya. Mereka bertambah benci kepada Yusuf ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat yang kelima. Dan kemuncak daripada kebencian saudara-saudaranya itu adalah mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yusuf. Tetapi atas pertolongan Ruben, mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi membuangnya ke dalam perigi. Tetapi akhirnya Yusuf dijual kepada pedagang Midian yang pada waktu itu sedang menuju ke Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan, mereka tidak lagi mengenal Yusuf. Sebab itulah ketika
Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, mereka sangat terkejut dan takut. Apalagi mungkin mereka mengingat perbuatan jahat yang mereka sudah lakukan kepada Yusuf. Firman Tuhan di dalam ayat kelima, Yusuf memang menyadari ketakutan saudara-saudaranya itu. Sebab itu di dalam ayat yang kelima ini, Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya supaya mereka jangan takut dan jangan menyalahkan diri sendiri sebab menjual Yusuf. Sebab Allah sendiri yang menghantar Yusuf ke Mesir untuk memelihara kehidupan keluarga mereka. Jadi kita dapat melihat bagaimana Yusuf berusaha menjaga hubungannya dengan saudara-saudaranya dengan memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf memilih tidak menyimpan dendam terhadap saudaranya. Malah lebih luar biasa lagi, Yusuf berusaha menolong, membantu saudaranya dengan mencukupkan keperluan mereka. Jadi hari ini kita belajar hubungan Yusuf. Bagaimana Yusuf menjaga hubungannya dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan saudara kita? Bagaimana kita dapat menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Yaitu yang pertama, dengan saling mengampuni. Kita adalah manusia biasa, manusia yang berdosa, yang ada potensi bahkan seringkali menyakiti hati saudara-saudara kita. Sebab itulah sangat penting di dalam keluarga kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Sangat penting di dalam keluarga kita tidak menyimpan dendam. Seperti Yusuf yang memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan diampuni oleh Tuhan kalau kita mengampuni. Dalam keluarga memang saling mengampuni itu sangat perlu dan sangat penting. Karena kita akan menyakiti tanpa sengaja maupun sengaja menyakiti hati saudara kita. Sebab itu perlu di dalam keluarga untuk saling mengampuni. Apalagi mengampuni itu penting karena kita melakukan kehendak Tuhan, bahkan juga syarat untuk kita diampuni oleh Tuhan. Dan juga mengampuni dapat menjaga keharmonian, kerukunan keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua, bagaimana kita dapat menjaga hubungan kita dengan saudara kita adalah dengan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti Yusuf, dia memilih untuk membantu saudaranya, khususnya di dalam menyediakan keperluan makanan saudara-saudaranya. Dalam hidup kita perlu saling membantu atau tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kehidupan kita akan mengalami susah senang, kita akan mengalami masalah. Dan ketika kita ada masalah, pastinya kita mengharapkan, kita merindukan pertolongan dan bantuan daripada keluarga kita. Sebab itu marilah di dalam keluarga kita masing-masing untuk saling membantu. Kita juga boleh menjaga hubungan kita di dalam keluarga supaya sentiasa baik dengan saling menguatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf merasa takut kepadanya, Yusuf menguatkan saudara-saudaranya dengan berkata bahwa semuanya karena kehendak Allah. Karena Allah ingin supaya
Yusuf mendahului mereka ke Mesir untuk memelihara keluarga mereka. Jadi kata-kata Yusuf ini sangat menguatkan dan menghibur saudara Yusuf supaya mereka tidak perlu takut. Dan memang ketika anggota keluarga kita menghadapi kesusahan, kata-kata yang menghibur itu sangat penting. Sebagai contoh, ketika ada anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, kata-kata untuk saling menghibur itu sangat penting dan sangat membantu dan sangat menguatkan kita untuk menghadapi kesusahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita. Ada 2 ekor katak yang jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan kedua-dua katak ini berusaha untuk melompat keluar, tetapi tidak dapat karena lubang itu terlalu dalam. Katak-katak yang ada di atas berkata, "Tidak mungkin kamu boleh keluar." Dan akhirnya katak yang seekor merasa putus asa. Dan ketika dia melompat, dia jatuh dan mati. Tetapi katak yang satu tidak, dia semakin bersemangat untuk melompat, sehingga akhirnya dia berjaya melompat. Dan ketika kawan-kawannya bertanya kepadanya, kenapa dia boleh berjaya sedangkan mereka sudah mengatakan bahwa tidak mungkin dapat melompat, katak ini berkata, "Saya tidak mendengar apa yang kamu katakan." Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya jangan biarkan dendam, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan saling tidak membantu itu menjejaskan hubungan kita di dalam keluarga. Tetapi biarlah seperti katak yang satu itu yang tidak berputus asa dan tidak peduli dengan kata-kata negatif di sekelilingnya, sehingga akhirnya dia berjaya. Dan kita juga akan berjaya menjaga hubungan keluarga kita kalau kita menjaga hubungan kita di dalam keluarga. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat dan belajar warna-warni hubungan Yusuf dengan saudaranya. Bagi kita, marilah kita menjaga hubungan kita dalam keluarga kita masing-masing dengan saling mengampuni, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menguatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Khususnya kami belajar mengenai hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan biarlah kami belajar untuk menjaga, memelihara hubungan kami di dalam keluarga kami masing-masing, supaya keluarga kami boleh hidup harmoni, baik dan rukun di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah firman-Mu menguatkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun masalah kesehatan yang dialami, yang ada beban berat Tuhan lepaskan. Di dalam pekerjaan kami setiap hari Tuhan berikan kami kekuatan. Dalam ekonomi keluarga Tuhan berkati, ekonomi gereja Tuhan berkati. Saat ini Tuhan, kami bukan hanya berhadapan dengan penularan COVID-19, tetapi juga kami berhadapan dengan banjir. Sebab itu Tuhanlah yang menjaga, melindungi kami daripada semuanya itu. Kami rindu supaya COVID ini juga boleh berhenti penularannya. Sebab itu biarlah Tuhan yang menolong kami, dan juga kami juga boleh bekerja sama dengan menjaga diri, mematuhi peraturan atau SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi juga kami, keluarga kami daripada banjir yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.